Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bergabung kembali di dalam forum kami, forum kita, forum pembelajaran kita. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang metode kontrasepsi alamiah. Metode kontrasepsi alamiah atau metode kontrasepsi alami. Ya. Metode kontrasepsi tanpa alat. Baik, akan saya share screen materinya tentang KB atau keluarga berencana alamiah atau KBA. Ya, saya akan mulai share screen. Ya, mungkin sudah tampak di layar tentang PowerPoint kita pada kali ini, yaitu tentang keluarga bencana alamiah atau KBA atau metode kontrasepsi alamiah. Nah, di dalam metode kontrasepsi alamiah itu nanti ada beberapa macam. Jadi ada 4 macam metode kontrasepsi alamiah. Yang pertama ada metode kalender, kemudian yang kedua ada metode suhu tubuh dasar, kemudian ada metode mukosa serviks atau Billings, dan ada simpotermal atau gabungan antara suhu tubuh dasar dengan mukosa serviks. Kita akan lihat satu persatu. Jadi metode kontrasepsi alamiah itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya konsepsi atau pembuahan atau mencegah terjadinya kehamilan atau kontrasepsi, tapi juga bisa digunakan untuk program hamil atau program kehamilan, karena dengan kita mengetahui masa subur. Nah, masa subur itu setelah kita tahu masa subur, ketika kita bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan atau kontrasepsi, maka kita akan menghindari koitus pada saat masa subur. Tetapi ketika ingin digunakan sebagai program kehamilan, maka dianjurkan untuk koitus atau berhubungan seksual pada masa subur tersebut. Itu. Karena memang metode kontrasepsi alamiah ini sebenarnya fokusnya adalah mencari tahu kapan terjadinya masa subur. Dengan cara tadi ada dengan cara melihat suhu tubuh dasar atau melihat lendir serviks atau dengan kalender atau dengan kita mengetahui kapan masa subur berdasarkan siklus menstruasi dari tanggal yang biasa kita alami, siklus menstruasi yang bisa kita alami. Itu jadi poinnya adalah kita mengetahui masa subur. Untuk mencegah terjadinya kehamilan, hindari koitus pada masa subur tersebut. Untuk mendapatkan kehamilan, maka dianjurkan untuk koitus pada masa subur tersebut. Itu. Keuntungan dari metode kontrasepsi alami, ada keuntungan yang bisa diperoleh. Yang pertama dapat digunakan untuk mencegah atau mendapatkan kehamilan. Tadi sudah jelas ya, untuk mencegah kontrasepsi atau sebagai program hamil. Kemudian keuntungan yang kedua, tanpa resiko kesehatan yang berkaitan dengan metode, karena memang ini tidak ada intervensi apapun. Kita mengetahui siklus kapan masa subur, itu tidak ada intervensi atau tidak ada perlakuan apapun. Kita mengetahui siklus itu berdasarkan alamiah yang terjadi pada tubuh kita, sehingga tidak ada resiko yang berkaitan dengan metode. Kemudian tanpa efek samping sistemik, pasti murah karena tidak ada alat, tidak ada obat yang harus kita beli. Jadi tidak ada biaya. Nah, keuntungan non-kontraseptif, kalau tadi kan keuntungan kontraseptif itu keuntungan yang berhubungan dengan mencegah kehamilan. Nah, keuntungan non-kontraseptif, keuntungan yang tidak ada hubungannya dengan pencegahan kehamilan, maka yang pertama adalah pengetahuan meningkat tentang sistem reproduksi. Kenapa? Karena bagi orang yang akan menggunakan metode kontrasepsi alamiah, dia harus paham tentang siklus menstruasi dan siklus masa suburnya, sehingga secara tidak langsung maka pengetahuannya tentang sistem reproduksi akan meningkat. Kemudian yang kedua, kemungkinan hubungan yang lebih dekat
ketika di antara pasangan, karena metode kontrasepsi alamiah ini harus kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam partner seksualnya, karena ada masa-masa di mana harus menahan untuk coitus, dan apabila untuk mendapatkan kehamilan atau program kehamilan ya harus berkomitmen ketika masa subur harus melakukan coitus atau hubungan seksual. Itu sehingga ada bisa meningkatkan hubungan dengan pasangan karena komunikasinya lebih efektif, intensif ya. Itu kemudian keterlibatan pihak laki-laki meningkat dalam perencanaan keluarga karena tadi harus komitmen antara laki-laki dan perempuan dalam pasangan seksualnya, karena ketika dalam masa rentang yang berpantang tidak boleh melakukan hubungan seksual, masa subur mencegah terjadinya kehamilan, maka ya harus komitmen ketika masa subur. Dua-duanya harus komitmen tidak melakukan hubungan seksual atau tidak mengajak pasangannya untuk melakukan hubungan seksual, karena kalau itu dilanggar maka kemungkinan bisa terjadi kehamilan. Itu. Nah, keterbatasannya apa? Keterbatasannya yang pertama, efektivitasnya itu tidak tinggi, rendah ya. Jadi angka kegagalannya 1 sampai 25 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaan. Ya, hampir 25% angka kegagalannya. Jadi efektivitasnya cukup rendah ya. Lumayan efektivitasnya 75%, sekitar 75%. Artinya dari 100 wanita yang menggunakan metode kontrasepsi alamiah, maka 25%-nya kemungkinan akan terjadi kegagalan. Kegagalan ini tergantung dari kepatuhan di dalam mengikuti prosedur, terutama pada masa berpantang harus komitmen untuk tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian efektivitasnya tergantung pada keikhlasan mengikuti petunjuk tadi, harus komit. Kemudian diperlukan banyak pelatihan untuk bisa menggunakannya dengan benar, karena tadi harus paham siklus. Itu tidak bisa kita memahami siklus itu atau memahami kapan masa subur itu dalam satu kali pengamatan atau 1 bulan pengamatan siklus menstruasi. Itu harus dilakukan berbulan-bulan, kita amati dulu siklus menstruasi kita, baru bisa menggunakan metode ini. Ya. Itu kemudian memerlukan pemberi asuhan atau pemberi asuhan non medis yang sudah terlatih, misalkan di dalam memberikan pemahaman tentang tadi sistem reproduksi dan siklus menstruasi ya. Dan yang paling utama ini menentukan keberhasilan dari sistem ini, dari metode ini adalah memerlukan penahanan untuk melakukan hubungan seksual selama fase kesuburan untuk menghindari kehamilan. Jadi memang kalau waktunya masa subur tidak boleh hubungan seksual, ya harus komit, harus bisa menahan, atau biasanya kombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Jadi pada saat masa subur tetap melakukan hubungan seksual tapi menggunakan metode tambahan, misalkan kondom gitu ya, atau coitus interruptus bisa ya. Tuh. Kemudian memerlukan pencatatan setiap hari. Ada beberapa metode yang harus diamati setiap hari, misalkan metode suhu tubuh dasar atau lendir serviks. Itu setiap hari harus diamati. Kapan lendir serviksnya menunjukkan masa subur, kapan tidak, itu setiap hari harus diamati. Ya. Itu kemudian infeksi vaginal akan membuat lendir serviks sulit diinterpretasi. Jadi ketika terjadi infeksi vagina, maka metode ini tidak bisa digunakan. Ya. Kemudian perlu termometer dasar untuk beberapa metode, dan yang jelas metode ini tidak memberi perlindungan terhadap penularan penyakit menular seksual, tidak memberi perlindungan terhadap infeksi PMS. Jadi kalau orang-orang yang punya resiko tinggi untuk tertular penyakit menular seksual, sangat dianjurkan untuk menggunakan metode ini karena ini tidak mencegah penularan itu. Kalau mau pakai metode tersebut, maka harus ditambah dengan metode yang lain yang mencegah penularan terhadap penyakit menular seksual itu bagi orang-orang yang berisiko tinggi terkena PMS. Nah, kemudian siapa yang boleh pakai metode kontrasepsi ini atau KB alamiah? Yang pertama adalah semua wanita dari semua usia subur boleh pakai. Semua paritas boleh. Paritas itu persalinan ya, riwayat persalinan mau petasnya primi, multi, pernah melahirkan 1 kali, 2 kali, semuanya boleh pakai, bisa menggunakan KB ini.
Kemudian yang oleh karena alasan religius atau filosofis tidak bisa menggunakan metode lain, karena terkadang ada orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa tidak boleh dilarang, atau pemahaman ya, kepercayaan tertentu yang dilarang untuk menggunakan metode kontrasepsi modern atau obat. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kehamilan karena tidak ada intervensi ya. Jadi bisa menggunakan KB alamiah ini. Kemudian tidak bisa memakai metode lain, atau termasuk orang-orang yang kontraindikasi terhadap metode kontrasepsi modern, misalkan hipertensi kronis, misalkan ya, itu kan tidak bisa menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Sedangkan dia belum bisa menggunakan kontrasepsi mantap. Nah, salah satunya bisa dianjurkan untuk menggunakan KB alamiah ini. Kemudian yang bersedia untuk menahan koitus selama kurang lebih seminggu setiap siklus menstruasi, karena itu asumsi masa subur. Harus bisa. Kalau memang dia tidak bisa setiap hari harus melakukan hubungan seksual, tidak bisa berpantang, ya jangan pakai ini, karena pakai ini pasti ada waktu berpantang melakukan hubungan seksual. Atau ditambah dengan metode lain ya. Itu kemudian bersedia dan terdorong untuk mengamati, mencatat dan menginterpretasikan tanda-tanda kesuburan. Harus mau mengamati masa suburnya, kapan masa suburnya terjadi. Harus mau kalau mau pakai metode kontrasepsi ini. Itu kemudian yang mungkin memerlukan konseling tambahan siapa? Wanita yang karena masalah umur, paritas, atau kesehatannya membuat kehamilannya menjadi suatu yang beresiko tinggi. Artinya begini, wanita yang ketika terjadi kehamilan sangat beresiko atau membahayakan kesehatannya, membahayakan jiwanya. Misalkan dia mempunyai penyakit jantung kronis yang kemungkinan kalau terjadi kehamilan sangat membahayakan dirinya. Jangan dianjurkan pakai ini atau perlu konseling tambahan. Kenapa? Karena tadi metode ini tingkat efektivitasnya rendah atau kegagalannya tinggi. Kalau kegagalan tinggi, kalau dia terjadi kehamilan, sedangkan kehamilan sangat berisiko, ya jangan pakai ini atau memerlukan konseling tambahan, ya dipahamkan. Ya, kalau terjadi kehamilan bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian yang siklus haidnya tidak menentu atau tidak teratur, contohnya sedang menyusui atau pasca aborsi, ya itu siklus haidnya belum teratur, jangan pakai ini karena sulit menginterpretasi masa suburnya atau menilai masa suburnya kapan. Ya, kemudian yang siklus haidnya tidak menentu, kadang panjang, kadang pendek, tidak teratur, tidak menentu, itu jangan pakai metode kalender. Ya. Kemudian yang pasangannya tidak mau bekerja sama, karena memang harus ada kerjasama dengan pasangannya, ada komitmen, ada waktu yang tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian yang tidak suka menyentuh genitalianya, karena ada beberapa metode yang memang setiap hari dia harus mengamati genitalianya. Kemudian nah, kondisi yang memerlukan kehati-hatian itu pada perempuan yang haidnya tidak teratur, artinya interpretasi masa suburnya tidak pas sehingga potensial terjadi kegagalan. Ya, kemudian yang terus-terusan mengeluarkan cairan vagina, kalau mau pakai Billings atau Dercervic pasti akan kesulitan menilai. Ya, kemudian yang sedang menyusui karena biasanya haidnya belum teratur kalau ibu yang sedang menyusui sehingga sulit menilai masa suburnya. Nah, yang pertama adalah metode kalender. Bagaimana menggunakan metode kalender? Yang pertama dilakukan, monitorlah lama dari sedikitnya 6 siklus haid sambil menahan hubungan seksual atau menggunakan metode kontrasepsi lainnya. Artinya mengamati pola siklus haidnya selama kurang lebih 6 siklus atau 6 bulan. Nah, selama itu harus tetap menggunakan metode kontrasepsi lain karena ini belum bisa dipakai karena masih masa pengamatan siklus menstruasinya. Kemudian hitunglah hari-hari subur yang terjadi setelah itu dengan cara dari banyaknya hari-hari dalam siklus terpanjang kurangi 11. Misalkan ya, selama 6 siklus itu diamati. Oh, ternyata bulan ini siklusnya 28 hari. Oh, bulan besok 30, bulan berikutnya 28, bulan berikutnya 29 ya. Kadang kan tidak selalu pas 28, tidak selalu pas 30 ya. Nah, caranya bagaimana? Dari banyaknya tadi 6 siklus itu kan bulan ini sekian, bulan besok sekian dilihat. Caranya adalah
dari hari-hari siklus terpanjang, misalkan siklus terpanjangnya adalah 30 kurangi 11. Ya, siklus terpanjang dikurangi 11, siklus terpendek dikurangi 18. Nah, itu rentang itu menjadi rentang masa suburnya. Artinya pada rentang masa subur itu, ketika itu digunakan untuk mencegah kehamilan, maka tidak boleh berhubungan seksual pada rentang itu. Kalau digunakan untuk program kehamilan, maka wajib melakukan hubungan seksual pada masa tersebut. Karena asumsinya rentang itu adalah masa subur. Tuh. Kemudian suhu tubuh dengan metode suhu tubuh. Nih caranya. Ukurlah suhu pada kira-kira jam yang sama setiap hari. Ya, suhu tubuh dasar itu suhu tubuh sebelum kita melakukan aktivitas. Pada saat tidur sebelum melakukan aktivitas, ya, sebelum bangun, sebelum BAK, sebelum sholat, sebelum melakukan aktivitas apapun pada saat bangun tidur, kita ukur suhu tubuhnya. Itu adalah suhu tubuh dasar. Nah, gunakan angka suhu yang tercatat dalam grafik untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk mengidentifikasi suhu normal rendah yang tertinggi, yaitu suhu harian yang tercatat dalam grafik pada pola yang tipikal tanpa kondisi luar biasa apapun. Artinya begini, grafik itu bisa kita buat sendiri ya. Itu kan ini contohnya grafiknya. Pada slide sebelumnya, ya ini untuk yang vertikal itu suhunya, kita buat sendiri bisa ya, dari suhu terendah ya, suhu normal tubuh terendah 36 sampai dengan 37,1. Kemudian yang garis horizontal itu adalah hari-harinya. Hari pertama sampai dengan hari 28, 29, 30 ya. Itu grafiknya, kita buat sendiri bisa ya. Diukur suhunya setiap bangun tidur sebelum melakukan aktivitas. Gunakan angka suhu yang tercatat dalam grafik untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk mengidentifikasi suhu normal. Jadi dalam siklus haid 10 hari pertama itu adalah suhu normal. Yang tertinggi itu suhu harian. Abaikan suhu yang tinggi abnormal yang disebabkan adanya demam atau gangguan lain, karena akan kelihatan kalau tiba-tiba suhunya abnormal tinggi kemudian turun, itu berarti dia suhunya tinggi karena panas atau karena sakit, itu diabaikan. Yang kita lihat adalah biasanya suhunya itu grafiknya itu ini tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Naik turunnya 0,1 sampai 0,2 itu normal. Tapi ketika 36, 361, 362, 36, tiba-tiba 38, terus besok 36 lagi, berarti 38 itu bukan 38 dari suhu tubuh dasar, tetapi karena memang dia sedang sakit atau sedang demam. Ya. Tuh. Tariklah sebuah garis, ya. 0,05 sampai 0,1 derajat Celcius di atas yang tertinggi dari semua suhu yang 10 ini, itu disebut dengan garis cakupan atau garis suhu. Nah, jadi dari siklus menstruasi hari pertama sampai hari ke-10 kita kan catat di grafik itu. Nah, itu adalah suhu normal tubuh ya, itu adalah suhu normal tubuh. Nah, kemudian tarik 0,05 sampai 0,1 derajat Celcius di atas yang tertinggi. Kalau di contoh ini adalah yang tertinggi kan 36,2. Berarti garis cakupannya kita buat 36,3, 0,01 di atas grafik yang suhu yang tertinggi. Kita tarik itu adalah garis cakupannya. Ya, tuh. Kemudian fase ketidaksuburan dimulai pada malam ketiga dari hari berturut-turut di mana suhu berada di atas garis cakupan. Nah, ini 3 hari berturut-turut di atas garis cakupan itu adalah hari ke-14, 15, dan 16. Ya. 13, 14, dan 16. Fase ketidaksuburan dimulai pada malam ketiga dari hari berturut-turut di mana suhu berada di atas garis cakupan. Penahanan koitus pada permulaan masa haid hingga permulaan fase ketidaksuburan. Jadi penahanan koitus itu kan pada hari pertama sampai hari ke-16 gitu ya.
Tuh, kemudian jika salah satu dari ketiga suhu jatuh pada atau di bawah garis cakupan selama 3 hitungan hari, maka hal itu bisa menjadi pertanda bahwa ovulasi belum berlangsung. Untuk menghindari kehamilan, tunggulah hingga 3 suhu berturut-turut tercatat di atas cakupan sebelum melanjutkan kegiatan seksual. Setelah fase ketidaksuburan sudah mulai, boleh berhenti mengukur suhu hingga siklus haid berikutnya mulai lagi, teruslah berlanjut kegiatan berhubungan seksual atau itu sehingga hari pertama dari masa haid Anda gitu ya. Jadi untuk lebih amannya tidak setelah suhu tubuhnya naik itu sudah dianggap tidak subur, tidak, tetapi 3 hari sebelum masa tidak subur itu tetap menahan hubungan seksual ya, karena takutnya itu masih ada kesuburan. Nah, setelah 3 hari itu baru dianggap tidak subur, baru boleh melakukan aktivitas seksual seperti biasa itu ya. Tuh, dan ini tidak bisa dilakukan hanya dalam mengukurnya hanya dalam satu periode menstruasi, tapi setiap hari, setiap siklus menstruasi harus dilakukan kalau mau pakai metode suhu tubuh dasar ini. Jadi mau tidak mau setiap bangun tidur harus langsung mengukur suhu tubuhnya dan harus selalu ready grafik suhu tubuh dasar setiap bulan. Ya. Tuh. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode Billings atau lendir serviks. Oleh karena mukus hair atau lendir bisa berubah sehari, maka harus mengamatinya selama beberapa kali dalam sehari. Setiap malam sebelum tidur, tentukan tingkat kesuburan tertinggi dan tandailah grafik dengan simbol yang sesuai. Ini juga buat sendiri grafiknya. Jadi penahanan koitus atau hubungan seksual selama sedikitnya 1 siklus agar tahu hari-hari berlendir. Hindari hubungan seks selama masa haid. Memang karena tidak boleh melakukan hubungan seksual masa haid. Selama hari kering setelah masa haid, koitus sebanyak 1 kali dalam nggak apa-apa, nggak masalah. Segera setelah lendir atau perasaan basah mulai muncul, maka harus menghindari hubungan seksual karena itu sudah sudah masuk ke masa subur. Inilah hari terakhir dari adanya lendir tersebut ya. Dengan tanda X misalkan atau tanda apapun adalah hari puncak ya. Setelah hari puncak ini hindari itu selama 3 hari dan malam berikutnya karena anggap belum aman. Mulai pada hari kering keempat sudah aman untuk melakukan hubungan seksual ya. Itu. Jadi kalau untuk lendir serviks itu mau tidak mau kita harus melihat lendir serviksnya itu setiap hari dan setiap waktu. Karena terkadang lendir serviks itu bisa berubah dalam 1 hari. Jadi ketika ke belakang atau BAK kita sambil melihat lendir serviksnya. Karena terkadang pagi belum ada lendir serviksnya, tapi siang malam sudah muncul lendir serviksnya, maka sudah mulai masa subur. Ya, itu tidak boleh melakukan hubungan seksual seperti itu. Nah, kalau simptotermal itu adalah gabungan, ya, gabungan antara lendir serviks dengan suhu tubuh dasar. Nah, pada simptotermal setelah masa haid berlalu sudah bisa melakukan hubungan seksual, kemudian sambil melihat suhu tubuhnya dan dikombinasikan dengan lendir serviksnya. Oh, suhu tubuhnya kok ini suhu tubuh dasar. Oh, ternyata memang benar lendir serviksnya banyak. Berarti memang saat itu sedang masa subur. Ya. Fase subur dimulai ketika perasaan basah pada vagina atau lendir serviks mulai muncul. Lendir serviks itu seperti bening, tetapi ketika ditarik itu nempel, jadi kayak mulur gitu ya. Jadi seperti lem tapi lembut dan bening, tidak berwarna, tidak berbau. Itu lendir serviksnya. Nah, fase subur dimulai ketika perasaan basah pada vagina atau lendir itu sudah mulai muncul, itu harus mulai menahan koitus hingga hari puncak atau
perubahan. Jadi itu mulai kemudian sampai, jadi kalau simptotermal itu melihat lendir serviksnya bersamaan dengan melihat suhu tubuhnya. Jadi setiap hari buat grafik suhu tubuh dan lendir serviksnya. Jadi grafik tadi yang dibuat grafik, yang kita membuat grafik untuk suhu tubuh dasar, yang vertikal adalah suhu, kemudian yang horizontal adalah hari, kita isi titik-titik itu adalah hasil dari pengukuran suhu, sambil kita tandai ketika muncul lendir, itu kita tandai tanda silang pada tanggal-tanggal yang kita sudah merasa basah pada vagina, merasa mulai adanya munculnya lendir serviks pada vagina, gitu ya. Di grafik yang sama bisa. Ya. Nah, pada saat mulai muncul, ternyata memang pada saat itu suhu tubuhnya suhu tubuh dasar, maka itu dilarang melakukan hubungan seksual ketika memang tujuannya adalah sebagai metode kontrasepsi. Tetapi ketika tujuannya sebagai metode program hamil, maka pada masa itu wajib melakukan hubungan seksual. Gitu ya. Itu metode kontrasepsi alamiah. Jadi metode kontrasepsi ini tanpa biaya, tetapi yang paling utama adalah komitmen dari pasangan, istri dan suami dan istri harus punya komitmen, harus patuh, kemudian harus rajin, setiap hari harus mengamati, baik itu metode kalender maupun metode suhu tubuh dasar atau metode lendir serviks. Tidak boleh tidak. Jadi setiap hari harus selalu diamati. Jadi yang pertama yang menjadi kunci keberhasilan metode ini adalah komitmen. Ya, keseriusan dan komitmen mau belajar tentang bagaimana melihat masa suburnya. Karena memang kuncinya adalah mengidentifikasi kapan masa subur itu terjadi. Baik, itu untuk metode KB alamiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.